dia berani seperti itu karena mungkin ya masih ada hubungannya lagi kan. Iya, dia tuh ada sesuatu yang besar di belakang dia lah. Cuma kan gini jadi pertanyaan gitu ya. Kalau ini adalah pembunuhan karakter, siapa yang bunuh? Ya mungkin Anwar Usman ini jadi salah satu tokoh yang paling banyak diobrolin sama keluarganya Sendiri. Sama kita juga kayak. sama kita juga. Ini anti klimaks nggak nih hasil MK kemarin? Banyak orang yang bilang bahwa hasil MK ini kok hasilnya WKWK. MK hasilnya WK atau awok. Ya tapi menurut saya udah bagus sih gitu ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu kan. Wah ini kenapa nggak langsung dipecat aja? Kenapa nggak langsung dirajam gitu? Langsung. Kenapa masih jadi hakim gitu kan? Kenapa cuma diberhentikan dari ketua? Gitu. Terus kemudian ya namanya netizen kan, banyak yang nggak puas. Pengennya tuh. Termasuk gua. Kamu termasuk juga? gua yang nggak puas gitu loh. Gimana tuh Mas? Kenapa nggak puas? Maksudnya gini. Kalau dia misalnya walaupun semuanya tetap nggak boleh melanggar hukum ya. Iya. Misalnya gini, dia hanya pegawai kecil di pasar tradisional jauh di pelosok, lalu dia melanggar kode etik. Oke. Itu cuma dinasihati, nggak masalah. Kalau dia ini hanya anak lulusan SMP, nggak tahu terinformasi, lalu melanggar kode etik pekerjaan dia, nggak masalah. Efeknya kecil ya. Tapi kalau dia seorang hakim, Ketua sebuah lembaga negara yang paling tinggi ngurusin peradilan mentok paling atas, Iya. dia sampai salah dalam artian soal kode etik tadi. Karena ini kan majelisnya majelis kehormatan. Iya. Sampai melakukan hal yang tidak terhormat berarti kan. Karena ada majelis kehormatan, karena diduga dia melakukan hal yang tidak terhormat. Iya. Itu hukumnya harus maksimal. Apa maksudnya maksimal? Di penjara langsung. Yang harus dipenjara ya. Gimana? Ya gini loh, lu tuh udah memulai prosedur untuk jadi hakim, jangan jadi hakim lah. Oh iya, itu ada penjelasannya gitu. Gimana coba? Kata Pak Mahfud tuh gini, saya baru baca juga tadi. Jadi kalau keputusannya itu si Anwar Usman ini langsung dipecat secara tidak hormat dan nggak jadi MK lagi, dia sebagai ketua MK bisa membentuk MK baru. Oh, selain MK-nya Pak Jimli? Iya, bisa dibentuk MK baru untuk membatalkan keputusan Pak Jimli gitu. Ada lagi di atasnya atau sejajar dengan maunya ini MK itu ad hoc ya? Iya, MK kan yang bentuk Anwar Usman kan. Ya ad hoc itu. Iya, jadi kalau MK ini dianggap dianggap dia keterlaluan atau kemudian intinya tuh kalau sampai ketuanya dipecat gitu ya, sampai dipecat nggak jadi hakim lagi, dia bisa banding, bisa bikin MK baru yang bisa saja kemudian menang. Hasilnya dia dipertahankan sebagai ketua MK. Dengan kondisi sekarang, dengan dia hukuman maksimalnya adalah dipecat dari ketua tapi tetap jadi hakim, dia nggak bisa membuat MK baru lagi? Nggak bisa. Oh. Jadi dia tidak punya alasan untuk bikin MK baru. Karena keputusannya hanya dipecat dari ketua aja. Walaupun dia iparnya presiden, tetap nggak ngaruh ya? Nggak tahu juga. Kalau itu nggak enak saya. Tapi sekarang dia curhat tuh. Gara-gara dipecat curhat dia. Oh, lagi viral tuh. Iya, Kita lihat curhatnya kan karena ada berapa ya? Ada berapa biji dia banyak curhat. 30 menit sendirian. 30 menit ditemani sama ini ajudan, nggak tahu sekjen apa ajudan. Dia melakukan curhat. Apa saja isi curhatnya? Yang pertama itu apa dia? Yang pertama adalah bahwa ya dia menyadari bahwa jadi objek gitu ya. Iya, dia milik Allah, jabatan tuh milik Tuhan gitu. Diberikan oleh Tuhan. Diambil oleh Pak Jimli gitu. Pak Jimli ini utusan Tuhan. Ya, gimana gitu. Ya kadang-kadang orang gini ya, kadang-kadang menurutnya. Kayak kita lagi diskusi gitu nih sama temen gitu ya. Ketika kita diskusi misalnya soal apa nih? Oke, soal misalnya kemarin tuh gue di sebuah kafe ketemu teman lama gue, lalu diskusi soal bahwa menurut media di luar katanya gitu. Demokrasi ini Indonesia ini lagi pada posisi yang paling buruk dan memburuk katanya gitu. Dia nggak setuju. Terus gue bilang, ya iya emang kondisinya seperti itu. Gue yang di dalam negeri gue ngerasain seperti itu saat ini. Dia bilang gini, enggak lah.
ini pasti karena memang Tuhan punya mau. Ya gue selesai lah. Gue diskusi nggak jadi udah. Iya, kalau sudah Tuhan tuh kita nggak Udah, bisa bantah. gimana mau diskusinya? Masa antar Tuhan? Berarti kita bilang Tuhan lebih dari satu atau apa, jadinya ribet kan. Iya, Apalagi iya. ini udah bawa-bawa nama Tuhan. Iya. Ya nggak jadi diskusi lah, curhat. Curhat dia, memang 30 menit barusan curhat. Dia bilang bahwa jabatan itu Iya, milik terus Tuhan. dia ngerasa difitnah. Gitu. Loh, yang bagian mana Yang putusan 90 itu loh, yang memutuskan bahwa usia 40 atau di bawah 40 boleh maju sebagai cawapres atau karena pernah jadi wali kota gitu ya. Itu kan banyak diserang sebagai mahkamah keluarga. Dia tuh ngerasa difitnah. Oh. Ya yang gini kira. Dia bilang putusan MK itu atau MK ya. Iya. Putusan MK itu dianggapnya fitnah oleh dia. Ya gitu kira-kira. Ya, kalau fitnah ini kan jatuhnya lebih kejam dari pembunuhan. Terus? Tapi maksudnya gini, apa yang dilakukan karena sudah terbukti dipecat tuh mungkin asumsi publik selama ini terbukti dong. Terbukti. Bahwa terjadi yang namanya nepotisme. Iya, kesalahan. Bahwa dalam pengambilan keputusan ketika putusan nomor 90 itu sangat kental nuansa kepentingan keluarganya. Memang. Itu bukan fitnah. Kalau Apa Pak Jimli aja yang kita hormati berikut dua hakim lain yang jauh lebih ilmunya jauh lebih tinggi, kita terutama soal hukum udah menyatakan itu pelanggaran, masa fitnah? Ya, berarti salah. Dia yang bukti aja nggak dibuka kan Pak Jimli bilang nggak semuanya harus dibuka kan? Gitu ya? Pak Jimli kan? Iya. Buktinya ada, jadi Ada. bukan fitnah itu kalau nggak ada buktinya. Harusnya dibuka semua. Ya dibuka semua biar dia nggak ngomong fitnah. Itu juga protes dia. Kenapa sidangnya itu harus terbuka? Harusnya Tertutup. ya kalau takut kenapa kalau bersih kenapa takut dibuka kan gitu. Logikanya gitu kan. Beberapa orang sih takut dibuka. Iya betul, beberapa orang takut dibuka karena memang itu kalau dibuka itu kotak Pandora. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Nah, ketika dia menyampaikan curhatnya itu katanya keputusan MK ini yang dipimpin Pak Jimli ini itu fitnah yang keji katanya. Upaya hukum apa yang mau dilakukan lagi? Nggak ada kan? Makanya curhat dia. Bahwa dia hukumnya curhat hanya untuk menyenangkan Abu Janda dan teman-teman ya. Jadi kalau dia sekarang merasa karakternya dibunuh oleh keputusan MK itu, jadi ada alasan dia. Iya. Nanti kalau kita naikkan ini isu ini, itu mereka mengcounternya dengan, ini udah curhat nih. Pembunuhan karakter. Itu mungkin ya dia berani seperti itu karena mungkin ya masih ada hubungannya lagi kan. Iya, dia tuh ada sesuatu yang besar di belakang dia lah. Cuma kan gini jadi pertanyaan gitu ya. Kalau ini adalah pembunuhan karakter, siapa yang bunuh? Ya mungkin yang ingin sekali jadi cawapres itu ya pada akhirnya seperti ini. Iya kan? Nggak gini, kan kalau kita ngelihat peta politik sekarang kan terbagi tiga katakanlah Prabowo, Anies, Pak Ganjar. Ini kan tiga peta, tiga kekuatan. Yang diuntungkan dari keputusan itu adalah kubu Prabowo karena bisa mengambil Gibran sebagai cawapres. Kan sisa dua Mas. Nah, antara Ganjar dengan Anies, siapa kira-kira yang bisa membunuh karakter atau sampai katanya ini kan dia bilang MK itu sebelum dibentuk katanya, ini dia sudah dengar, sudah tahu jauh hari itu akan terjadi pembunuhan karakter kepada saya. Sebelum MK dibentuk katanya. Ini kan yang mana nih? Ganjar siapa? Presiden bukan. Iya. Pamannya nggak jadi MK. Dia nggak punya paman yang di MK. Iya kan. Iya Pak Mahfud sih, tapi udah mantan kan. Gitu kan. Tapi kan dan Pak Mahfud kita kenal dia sangat lurus dalam soal konstitusi. Dan nggak ada urusan. Nggak ada kepentingan juga. Iya. Terus jadi sebenarnya dia curhat dia ini untuk siapa? Enggak, saya bingung tuh dia curhat untuk keluarganya atau untuk kita? Yang mau membunuh siapa? Iya. Jadi kalau si Anwar Usman ini bilang kalau dia ini adalah korban dari keputusan yang keji MK, yang mengorbankan dia juga siapa? Nah, itu. Kalau dia merasa dibunuh karakternya, yang bunuh juga siapa? Iya. Iya kan? Ini kayak orang nampar mukanya sendiri lalu ngadu. Gue tadi ditampar siapa ya? Gimana dia sendiri yang nampar? Ya kan kayak gitu kan? Upaya pembunuhan karakter kalau dia tahu, ya dia menghindar atau melawan dong. Sejak ketua awal. Ketua. Gantilah MK-nya jangan Pak Jimli. Gitu kenapa dia mau aja ngambil itu kan? Akhirnya kan mungkin terlalu yakin. Aku kan iparnya presiden. Nggak mungkin lah akan dipecat gitu. Susah lah gitu kan. Nah cuman kan ini hanya masalah cuman apa ya? Publik tuh banyak yang nggak puas itu karena
harapan publik karena gemes banget nih dengan orang ini atau kasus ini. Iya sih. Iya. Ya, banyak banget yang gemes nih. Minta hukuman maksimal versi netizen, versi masyarakat ya. Ya udah pecat. Gitu tadinya. Tapi kalau tahu informasi dari Pak Mahfud lewat yang lu sampaikan tadi, oh berarti udah maksimal dong. Udah maksimal ini supaya dia nggak berkutik lagi. Gitu. Dan katanya salah satu bulir keputusannya adalah dia tidak boleh jadi dia dicopot dari hakim MK dan tidak boleh mengadili perkara pilpres pilkada. Iya. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain di pilpres mendatang. Dia nunggu mungkin kasus-kasus kayak perceraian artis gitu aja mungkin ya. Emang lewat MK? Ya siapa tahu kan kita nggak tahu. Gugatan-gugatan yang nggak ada manfaatnya lah gitu. Ada orang misalnya menggugat aturan kenapa kalau ada gambar panah melengkung warna biru itu artinya orang harus belok, motoran boleh belok gitu. Itu nanti kalau ada yang gugat, ada yang ngurusin tuh. Ambil tuh urusan lalu lintas misalnya gitu. Iya kan? Lalu juga tadi gue juga tahu dia curhat apa aja, salah satunya adalah bahwa putusan saya ambil dengan hati nurani, bukan kepentingan keluarga. Itu kalau temen gue bilang pret. Jadi si Anwar Usman ini menyampaikan ke publik curhatnya tadi. Salah satunya adalah bahwa keputusan yang dia ambil itu yang mengizinkan usia 40 di bawah 40 tahun boleh atau yang sudah pernah jadi kepala daerah, wali kota atau bupati bisa jadi capres cawapres itu dia ambil karena hati nurani dia. Dan kemudian dianggap bersalah. Kan itu intinya gitu intinya kan. itu dan itu dianggap bersalah. Iya. Dan orang-orang tuh sampai sekarang tuh ada sih pendukung-pendukung Pak Jokowi yang masih buta, masih cinta buta gitu ya. Masih berpikir bahwa ini tuh nggak salah. Kan bingung coba ya. Terus aku pernah komen kan, ya sudah diberhentikan, berarti ya bersalah kan. Tapi ada yang komen, loh apa salahnya? Loh diberhentikan itu kan berarti salah. Gitu. Itu udah titik itu fakta yang sangat kelihatan bahwa dia bersalah. Ya cuma memang kan di soal urusan MK ini nggak ada pidananya gitu kan. Memang cuma etik maksimal, nggak ada pidananya. Kecuali misalkan tadi kata Pak Jimli data-datanya dibuka, soal kopernya juga dibuka. Bukan cuma itu Kejaksaan Agung yang ngurusi, bukan MK gitu. Kalau itu sampai ada ya sudahlah, harusnya memang penjahat ya harus diproses hukum ya kalau memang ada ya. Cuma itu akan merugikan MK. Wah, sejarahnya akan buruk sekali lah. Iya, ini Pak Jimli ini masih mempertahankan supaya MK ini seperti Pak Mahfud bilang nih kembali ke marwahnya. Iya. Ya ini orang bukan dikorbankan Anwar Usman ini. Kan kejadian seperti ini karena tingkah lakunya, ya toh? Dia sendiri. Iya. Dia sendiri. Ya mungkin dia entah siapa yang nyuruh, tapi dia lakukan itu. Faktanya memang keputusan yang dia ambil itu, yang menurut hakim MK itu terjadi prosedur yang mencurigakan lah gitu ya terhadap pengambilan keputusan itu. Setelah keputusan itu dibacakan, kan yang menikmati langsung Gibran. Iya. Artinya orang juga asumsi bahwa itu untuk kepentingan masa depan rakyat seluruh Indonesia. Omong kosong. Mungkin dia gini sih, mungkin dia tuh kayak yakin banget tuh nggak akan dipecat gitu. Karena mungkin ya disuruh kan. Kan keputusan ini kan di luar batasnya kata Pak Mahfud kan. Keputusan sampai mengubah. Ini kan bukan, kan MK tuh harusnya cuma menerima atau menolak. Ini kan menambahkan pasal baru, kayak menambahkan kalimat-kalimat baru yang dia itu, mengambil fungsi DPR. Iya, yang seharusnya ini nggak dilakukan gitu kan. Tapi karena MK itu final dan mengikat, gitu, ya kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah jadi aku kok yakin kalau sebenarnya dia itu adalah yang dorong gitu loh. Ada yang nyuruh gitu. Sekarang gini aja. Kita menjamin lah. Iya. Aman nanti aman. Nggak aman. Ternyata nggak aman. Maksud gue gini, sudahlah kita udah hentikan basa-basi ini semua gitu. Kita tahu kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Situasi ini kan tidak kita kendaki di masa-masa pemilu seperti ini. Iya. Kalau ada aturan tiba-tiba diubah menjelang pemilu itu pasti ada unsur kekuasaan di situ, ada unsur tekanan di situ, ada unsur kepentingan di situ. Menjelang Pilpres yang tinggal hitungan hari tiba-tiba dirubah. Ada aturan baru dan ternyata yang menikmati aturan itu ya cuman Gibran. Itu udah fakta yang susah. Kita mau basa-basi seperti apa atau basa-basi seperti Pak Jokowi atau Gibran seperti biasanya. Nggak bisa. Itu udah nggak bisa. Karena masyarakatnya udah capek. Yang mengajukan kan fan beratnya Gibran. Iya, itu udah ngaku sendiri, tertulis. Ngaku sendiri. Terus kemudian yang menyidangkan pamannya Gibran. Iya. Yang menjadi terlapor, yang menjadi pemerintah, ini kan undang-undang kan pemerintah dan DPR. Bapaknya Gibran. Jadi yang Gibran. Ada partai yang menggugat,
partainya adiknya Gibran. Jadi seluruh peradilan ini ada nama Gibran kan? Seluruh proses itu ada nama Gibran. Iya. Dan itu masih diakui itu tidak ada masalah dengan keluarga. Tidak ada keputusan yang menguntungkan keluarga. Dan kasus ini dianggap kasus liar, entah siapa yang gugat, siapa yang menikmati. Kita nggak tahu. Ya, anak muda sekarang itu kalau iseng, dia main game. Bukan main hukum. Bukan. Kalau anak muda sekarang tuh kalau iseng, dia jualan online. Nggak ada iseng-iseng terus gugat ke MK itu nggak ada. Iya. Logikanya iya, kan gitu. juga sih. Iya toh. Yang menggugat itu ya. Si siapa? Almas. Almas itu kan masih muda banget. Muda banget. Kalau dilihat dari tampangnya yang kayak gitu, kacamata tebal, kalau iseng, ini anak kayak gini biasanya paling kalau nggak main slot, main game online gitu kalau dilihat ya. Atau paling bagusnya ya buku lah, iya, baca buku. Atau baca buku. Iya. Atau download PDF, kan gitu kan. Tapi kok ini iseng-iseng aja, gugat MK. Dikabulkan lagi. Dikabulkan. Dan langsung merubah konstelasi politik. Iseng-iseng kok merubah sejarah. Iya, itu nggak mungkin lah. Itu pasti direncanakan. Nah, curhatan berikutnya adalah Anwar Usman tadi bilang bahwa ada yang tega bilang MK itu sama dengan mahkamah keluarga. Ini masih mending, Pak. Ini Indonesia yang dipenuhi dengan netizen yang luar biasa. Ya. Kalau ada sebuah lembaga tinggi negara dibuat main-main, nggak didemo sampai ricuh aja udah untung. Ya, tukang demonya kan mereka. Ya iya, maksudnya kan di situ kan. Iya. Sementara kita ini gini loh, kita ini pendukung Pak Jokowi awalnya, dan kita ini orang yang nggak tegaan, dan kayaknya nggak tegaan ini dimanfaatkan dengan baik. Oh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Alip paling ya cuman ngeritik-ngeritik doang, dia nggak akan menggerakkan massa sampai kemudian terjadi kericuh. Dia mana tega kayak gitu. Ingat nggak? Oh iya. Nah, sifat kita yang lebih banyak seperti itu, pengen Indonesia ini damai dan sebagainya, itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi dia merasa gini loh, lu pernah nggak ngelihat seorang teman kita lah, dulu waktu masa kecil dulu, mungkin SMP, SMA, yang orang tuanya itu nggak galak, manjain. Jadi anaknya mau bertingkah apa aja, anaknya selalu bilang, orang tua nggak bakal marah. Orang tua gue nggak bakal emosi dan nggak bakal jewer gue, paling cuma dinasihati dari jauh, gitu. Paling ditegur secara lisan, kayak keputusan MK kemarin, iya kan? Iya. Nah, sifat kita yang gampang kasihan dan sebagainya itu dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang ini yang nggak punya hati ini, yang memainkan Mahkamah Konstitusi. Itu ibarat ini ya, itu kayak teman-teman ini dalam contoh yang lebih banyak dialami oleh orang-orang tuh kayak gini mungkin. Misalnya kita itu ada teman kita mau minjem uang gitu. Ya, datang. Terus dengan kebaikan kita, dengan kepercayaan kita ke dia, keenggak-tegaan kita. Wah, sebulan minggu depan diganti. Gitu. Dengan kepercayaan kita ke dia, terus kita kasih gitu. Lalu hilang. Kemudian ternyata hilang. Setahun, 2 tahun nggak ada. Karena dia pikir, nggak mungkin Alip nagih lah. Nah, uang kecil. Jadi itu tadi, iya. Kebaikan atau rasa kasih sayang kita, rasa kasihan itu dimanfaatkan untuk orang-orang kayak gini. Dan itu sangat menyebalkan sekali rasanya. Liv, kalau lihat Pak Anwar Usman yang curhat seperti itu di media massa, ya seolah-olah dia tidak bersalah, seolah dia dijolimi. Sebenarnya menurut lu apa yang terjadi dengan orang ini sih? Ya kembali ke tadi itu, dia pas dalam analisa saya, dia kayaknya didorong atau disuruh. Dan ada orang yang menjamin bahwa ini akan aman dan nggak akan ada masalah. Gitu. Karena dia juga bilang kan, wah ini aku sudah 40 tahun menjadi hakim, nggak pernah melakukan tindakan yang tercela gitu ya. Terus kemudian sekarang kok sudah langsung diberhentikan. Ya gitu kan emang lagi musim itu. Lagi musim orang-orang yang tadinya baik-baik saja, seolah-olah kita nggak tahu, ternyata di ujungnya dia kampret banget. Ya ada kan yang begitu kan. Ya kan? Oh, udah lurus ya kita puji-puji, tiba-tiba teng. Wah, sementara kita masih lempeng nih lihat-lihat loh, kok kita ditinggal ya. Yang bener siapa gitu. Ya, mungkin kita terlalu polos sih ngeliat kekuasaan. Terlalu polos. Ternyata berkuasa itu enak kayaknya. Iya, berkuasa enak. Aku jadi pengen punya paman aku. Oh iya. Pak Mahfud lah pamanku. Udah kasihan orangnya.